Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang kita lagi on the way atau istilahnya OTW. Bahasa kerennya OTW. Oke, ini saya berdua dengan teman saya berboncengan. Kita akan menuju objek wisata Kedung Kayang yang posisinya di daerah pegunungan, terletak di daerah Magelang, Jawa Tengah. Rumah kami berdua sebenarnya Magelang, teman-teman, tapi belum pernah sama sekali berkunjung ke objek wisata Kedung Kayang. Jadi ini perdana ya. Nanti kita akan bareng-bareng mereview tempat wisata yang katanya sangat indah pemandangannya dan nuansa alamnya. Teman-teman, untuk jalan-jalan kita kali ini agak berbeda ya, tidak seperti biasanya. Nanti kita buat santai, slow aja. Jadi untuk mereview tempat wisata kali ini kita tidak akan banyak memotong rekaman video. Kita ulas sampai dari kita posisi berangkat, kondisi akses jalan seperti apa, sampai kondisi parkiran objek wisatanya seperti apa. Kita uprek nanti setiap sudut objek wisatanya tanpa banyak motongnya, sehingga akan lebih maksimal nanti teman-teman dalam kita menggambarkan suasana yang benar-benar real, apa adanya. Jadi ketika teman-teman menonton video ini, harapannya seolah-olah teman-teman mengalaminya sendiri. Oke, kami tadi berangkat dari arah Magelang Kota. Jadi teman-teman yang berangkat dari arah barat seperti Semarang, Wonosobo, Purworejo, Temanggung, setelah sampai pertigaan Blabak silahkan ambil ke arah kiri. Dan apabila teman-teman dari arah Yogyakarta sampai pertigaan Blabak, setelah traffic light silahkan ambil ke arah kanan. Nanti teman-teman ikuti saja jalannya, naik terus ke atas karena jalannya cuma satu ya. Oke, keadaan jalannya seperti ini ya teman-teman ya. Enak banget jalannya, halus, tidak begitu rame, tidak begitu nanjak juga ya. Kanan kiri kita lihat persawahan, mantap deh. Dan kita akan naik terus sampai pertigaan objek wisata Ketep nanti. Nah, ketika mau sampai ke objek wisata Ketep, nah nanti agak mulai nanjak ya jalannya. Oke, akhirnya sampai juga kita ke pertigaan Ketep, teman-teman. Kalau ingin ke Ketep ini tinggal lurus saja ya, sudah sampai. Tapi kita ambil yang ke arah kanan, yaitu ke arah Boyolali. Kalau kita lihat pemandangannya keren ya, kanan kiri pepohonan seperti hutan dengan latar belakang Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Keren teman-teman. Karena jalan ini sebenarnya berada di kaki gunung di antara Merapi Merbabu. Kalau teman-teman melewati jalan ini menggunakan motor seperti kami, jangan lupa pakai jaket yang agak tebal dan kaos tangan tentunya. Karena udaranya lumayan dingin ya, khas lah daerah pegunungan. Ini jalan alternatif Magelang Boyolali, teman-teman. Saya sering lewat sini apabila ingin bepergian ke arah Solo maupun Jawa Timur via tol. Saya lewat jalan ini ya, menuju exit tol Boyolali. Nanti biasanya tembus ini ya, Selo. Nanti lewat Selo kalau kita masuk exit tol Boyolali. Oke, karena Magelang belum ada exit tolnya teman-teman, baru perencanaan katanya dalam proses pembangunan. Oke, kita doakan semoga segera jadi nanti jalan tolnya, sehingga aksesnya lebih mudah kalau kita mau kemana-mana.
Oke, akhirnya kita sampai ke pertigaan Wonolela teman-teman. Ini pintu gerbang dari objek wisata Kedung Kayang. Jadi kita masuk aja, kita lurus saja jalannya, sudah tidak aspal ya. Ini sepertinya jalan desa. Oke, kita telusuri jalannya. Ini terbuat dari paving teman-teman, tapi enaklah jalannya. Kita lurus saja, dan di depan sana sudah ada parkiran untuk sepeda motor. Saya sempat kaget juga tadi teman-teman untuk tahu harga tiket masuknya ya. Ternyata bayarnya cuma Rp4.000 satu orang. Asuransinya 500 perak. Dan untuk parkir motornya cuma Rp2.000. Masih ada ternyata tarif semurah ini ya untuk sebuah objek wisata. Asli, ini untuk ukuran objek wisata sangat-sangat murah meriah. Ya, peribahasanya cocoklah di kantong mahasiswa ya. Oke, dari tempat parkiran seperti biasa kita jalan kaki. Nah, kita pemanasan terlebih dahulu. Kedung Kayang, teman-teman. Di sana ada Gunung Merapi. Pemandangannya sangat keren sekali. Ternyata jarak antara tempat parkir dan objek wisata yang pertama ini tidak begitu jauh, hanya ya beberapa meter saja kita sudah sampai. Kita langsung disuguhkan dengan pemandangan pegunungan dan tebing-tebing hijau penuh dengan pepohonan ya, yang sangat menyejukkan mata. Objek yang pertama ini menurut saya sangat keren sekali teman-teman. Jadi konsepnya adalah spot selfie tapi dari ketinggian ya, yang berlatarkan air terjun dan juga Gunung Merapi Merbabu dari kejauhan. Wih, asli pemandangan yang bisa dibilang tidak ada duanya. Di sini ada dua tempat selfie ya, yang terbuat dari kayu yang solid. Jadi bukan dari bambu seperti biasa kebanyakan ya. Mungkin demi keamanan teman-teman, karena memang tempat selfie ini berada di tepi jurang yang sangat tinggi teman-teman. Oke, kita coba ke sana ya. Tingginya luar biasa teman-teman. Spot jantung. Lihat bawah sana. Jurang. Bismillah. Ngeri teman-teman dari sini ya. Bawah sana langsung jurang tinggi sekali. Di sana ada apa namanya air terjunnya, indah sekali. Apalagi kalau di pagi hari sana ada sunrise, wah mantap. Sangat rekomendasi sekali teman-teman. Kedung Kayang ada di Magelang ya, dekat dengan objek wisata Ketep dan juga objek wisata Tol Kayangan. Nah, jadi sekali berangkat ke sini ada 3 objek wisata. Mari kita lihat setinggi apa ya tempat selfie kita apabila dilihat dari bawah, yaitu tempat air terjunnya.
Dari bawah kita ambil gambar, terus kita naik ke atas. Jadi teman-teman bisa membayangkan setinggi apa tempat selfie-nya. Khusus buat teman-teman yang takut ketinggian, kami sarankan jangan melihat ke bawah. Cukup fokus melihat ke depan saja. Karena kalau melihat ke bawah, ya, tubuh ini rasanya semriwing, seperti tidak ada tenaganya teman-teman. Saya yakin nanti pasti jadi ragu untuk menyeberang sampai pohon tempat selfie dan memilih untuk membatalkannya. Jadi butuh keberanian ya untuk sampai ke ujung pohon, dan insya Allah ini aman ya. Benar-benar pemandangan yang Masya Allah indah sekali teman-teman, dari ketinggian. Sayangnya kita kesiangan tadi berangkatnya ke sini, sehingga matahari sudah beranjak tinggi ya. Warnanya yang keluar dari tangan mata dan kamera itu menjadi berkurang, yang menyebabkan video itu menjadi backlight, sehingga mengurangi keindahan yang kita dapatkan. Memang idealnya kalau kita ke tempat ini adalah di pagi hari atau waktu sunrise ya, ketika matahari terbit. Wih, pasti cakep. Atau ketika sudah beranjak dari siang hari, sehingga kita tidak melawan dari sinar matahari yang terbit dari arah timur. Karena pemandangan view dari tempat selfie ini kita menghadap ke timur teman-teman. Kalau kita mau selfie di spot ini ya, kita dikenakan biaya yang relatif cukup murah, yaitu hanya dengan membayar uang Rp5.000 saja. Kita bisa mengambil gambar dan berfoto sesuai keinginan kita. Di sini juga tersedia jasa pengambilan foto dengan kamera profesional. Tentunya dengan fotografer yang akan membimbing dan memberikan instruksi posisi dan sudut pengambilan gambar yang eksotis dan instagramable. Bisa lah ya untuk kita jadikan kenangan dan kita pasang di status media sosial. Sebelum menuju objek wisata spot yang kedua, kita isi perut dulu teman-teman. Mengisi tenaga, karena nanti kita harus turun ya, jalan kaki menuju bawah yang jaraknya lumayan lah. Setelah mengisi perut, kita akan melanjutkan perjalanan di spot selanjutnya yang tidak kalah kerennya, yaitu kita akan menuju ke bawah air terjun Kedung Kayang. Jadi jalannya seperti ini ya teman-teman, menurun terus dan jalannya sudah sangat bagus, cocok untuk olahraga. Hiking sembari menikmati pemandangan di kanan kiri yang relatif masih asri dan udara yang sangat sejuk terasa. Kadang kalau kita beruntung, kita akan menemui beberapa hewan penghuni objek wisata ini ya, seperti monyet, tupai, dan sebagainya. Hiking teman-teman, kita menuruni bukit, perjalanannya lumayan panjang. Tapi enak, hawanya enak, karena di pegunungan segar udaranya, cocoklah untuk olahraga. Jadi, apabila kita mau turun dan menikmati indahnya air terjun di bawah, kita minimal harus persiapkan fisik kita. Fisik kita harus prima ya. Kita harus berjalan kurang lebih sekitar 1 km ke bawah sana. Oke, buat teman-teman semua yang mau kesini, jangan lupa untuk berhati-hati ya, karena ini curam dan kalau musim hujan kayak gini jalanan berlumut. Jadi harus ekstra hati-hati, dan satu lagi harus pakai sepatu yang kalau bisa versi gunung. Jadi dia nanti untuk berpijak kuat. Begitu teman-teman.
Semakin mendekati aliran sungai, jalan akan semakin curam. Akan tetapi tidak usah khawatir karena jalanan sudah bagus dan dilengkapi dengan pegangan supaya kita tidak jatuh tergelincir. Yang perlu kita antisipasi adalah ketika musim penghujan. Otomatis jalanan akan menjadi licin, apalagi kondisi beberapa jalanan yang ditumbuhi oleh lumut. Kita perlu ekstra hati-hati dan pelan-pelan dalam menuruni jalan yang lumayan curam. Kondisi ini sebenarnya meningkatkan adrenalin kita, apalagi yang suka berpetualang seperti kami. Jalanan yang agak menantang dengan disuguhkan pemandangan yang indah di sepanjang jalan, maka jarak yang ditempuh sungguh tidak terasa. Kita akan dibuat takjub dengan pemandangan khas indahnya pegunungan yang menghijau dengan rindangnya pepohonan. Teman-teman, akhirnya kita sampai ke aliran sungai. Setelah menuruni jalan yang lumayan curam tadi, rasanya benar-benar melegakan. Sedikit rasa capek habis berjalan yang lumayan panjang tiba-tiba menjadi hilang. Mendengar gemericik suara aliran sungai benar-benar membuat hati menjadi tenang dan membuat rileks, seolah-olah tubuh ini menyatu dengan alam. Jalanan yang kita tempuh sudah tidak lagi halus seperti tadi ya. Akan tetapi jalan yang kita tempuh adalah jalan pematang di pinggiran sungai. Tetapi menurut kami inilah sisi terbaiknya. Kita disuguhkan sebuah pengalaman yang benar-benar berbeda. Suasana yang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Suara deburan air yang jatuh dari ketinggian sudah semakin dekat kita rasakan. Ini menandakan sebentar lagi kita akan sampai ke tujuan, yaitu di bawah air terjun Kedung Gayang. Buat teman-teman semua yang mau nyebrang ke langsung bawah dari air terjun, kalian bisa nitipin barang kalian di pos di sini. Sekaligus kalian juga bisa menyewa sandal gitu teman-teman, karena kalau lihat kondisi jalan nggak memungkinkan buat kalian yang pakai sepatu untuk nyebrang, tapi kita akan coba ini ke sana nyebrang pakai sepatu karena kita nggak mau kelihatan nyeker. Oke teman-teman, tempat tujuan kita tidak jauh lagi dari pos tempat kita berada sekarang ini. Suara deburan air membuat kami tidak sabar untuk sesegera mungkin menghampirinya. Dengan tidak berlama-lama, akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan yang tersisa hanya beberapa meter lagi. Dengan menyeberangi aliran sungai yang tidak terlalu dalam dan juga tidak begitu deras, kita akan sampai ke tujuan. Saran kami, alangkah baiknya apabila kita menitipkan sepatu dan menyewa sandal di sana. Karena jelas kita akan berteman dengan air dan berbasah-basah ria yang sangat sayang sekali kita lewatkan. Bola, si bocah hilang, suasananya seperti kasur rumah. Keren teman-teman. Segar sekali teman-teman, udaranya benar-benar masih segar karena memang daerah gunungan dan udaranya itu bercampur dengan air, percikan air tuh, masya Allah segar sekali. Di sini ada dua ya teman-teman untuk Kedung Gayang itu. Aliran air terjunnya ada dua. Yang pertama teman-teman bisa lihat ya di sana ya. Ini yang kecil teman-teman. Dia lebih tinggi tapi alirannya lebih kecil. Yang kedua yang sebelah sana.
Yang ini lebih besar. Jadi yang sebelah kanan itu lebih besar. Dan jatuhnya menyebabkan kecepatan air udaranya menjadi lebih segar, teman-teman. Pemandangan yang sangat luar biasa. Oke, tidak sia-sia kita tadi jalan lumayan jauh lah, sekalian hiking. Luar biasa pemandangannya, insya recommended. Silahkan datang ke Magelang, Kedung Kayang. Oke. Sungguh sebuah perasaan yang tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Rasa lelah setelah berjalan tiba-tiba menjadi hilang. Kami disuguhkan dengan keindahan berupa pemandangan yang Masya Allah luar biasa yang Allah ciptakan. Dengan suara deburan air yang begitu menenangkan, ditambah lagi dengan kesegaran udara yang memasuki rongga hidung kami, yang bisa membuat tubuh ini menjadi rileks dan enggan untuk beranjak pulang. Setelah dirasa cukup menikmati suasana, tibalah kami harus menyudahi perjalanan kali ini. Untuk teman-teman yang tidak mau kembali ke atas dengan berjalan kaki karena merasa sudah lelah dan capek, tidak usah khawatir. Karena di dekat air terjun telah tersedia jasa angkut, yaitu berupa motor ojek yang telah standby menunggu para wisatawan. Kita akan dibonceng dengan motor melewati jalan-jalan pematang sawah berasa seperti off-road. Hanya dengan biaya cuma Rp15.000 saja, kita akan diantar sampai ke parkiran tempat titik awal kedatangan kita. Oke teman-teman, segitu saja perjalanan kami menelusuri air terjun Kedung Kayang yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti perjalanan kami selanjutnya di objek-objek wisata lainnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang paling recommended pakai ojek. Selain membantu perekonomian orang-orang di sekitar sini, kita tinggal duduk sampai di tempat start semula. Keren.